Waalaikumsalam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semoga selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini apakah hadir semuanya? Alhamdulillah hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Kalian luar biasa sekali, sangat rajin-rajin ya sekolahnya ya. Semoga esok hari kita bisa bertemu kembali. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Berliana. Sebelum mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih ya Berliana. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah ada pertemuan. Belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Enggak, Bu. Enggak. Harus ingat ya. Belajar sebelumnya tentang cerita inspiratif ya, tentang cerita inspiratif. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran dengan materi baru. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak? Ibu akan membawakan materi tentang apa? Tidak. Tidak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan kritis. Ya, tentang teks tanggapan kritis. Nah, sebelum kita memulai tentang penjelasan apa itu teks tanggapan kritis, Ibu akan membacakan terkait tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, sebelum tujuan pembelajaran, Ibu akan membacakan KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nah, untuk kompetensi intinya tentu seperti biasa, yaitu tentang menghargai, menghayati, lalu memahami dan menunjukkan keterampilan. Nah, lalu untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.7 tentang mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan berupa lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Lalu 4.7 menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, jadi itu merupakan kompetensi dasarnya. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, siswa kelas 9 dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, entah itu yang secara lisan maupun yang dibaca. Nah, lalu siswa kelas 9 dapat memahami isi informasi dengan alasan yang logis, disertai bukti pendukung, hasil penelitian, dasar nasional dan lain-lain. Nah, lalu siswa kelas 9 dapat menjelaskan informasi tentang perbedaan model teks 1 dan teks 2, termasuk teks tanggapan puji atau kritik terhadap sesuatu. Nah, lalu yang keempat, siswa kelas 9 dapat menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan terhadap sesuatu. Lalu yang terakhir, siswa kelas 9 dapat menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan kritis. Nah, itu merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Ya, boleh nanti dilihat PowerPoint-nya yang sudah ditayangkan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu teks tanggapan kritis? Tidak. Tidak. Ya, boleh mencermati gambar berikutnya. Ya, nah ini gambar yang pertama tentang apa? Ada yang bisa membacanya? Bingung pilih SMA atau SMA. Ya, jadi ini gambarnya terdapat sebuah kata bingung pilih SMA atau SMK ya. Apa sih SMA itu? SMA Sekolah Menengah Atas.
dan SMK sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini kalian kan sudah kelas 9 SMP. Tentu harus sudah berpikir dan menentukan kalian memilih SMA atau SMK. Nah, di sini ya, ini gambar yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, ini tentang apa? Tentang apa? Remaja yang main HP. Iya, remaja yang sedang bermain handphone atau gadget atau bahasa Indonesia yaitu gawai. Nah, di sini ada yang tahu tidak mengapa siswa ini memainkan HP tersebut? Apakah dibolehkan di lingkungan sekolah untuk membawa handphone atau tidak? Kalian dibolehkan tidak oleh guru BP? Boleh. Boleh, tapi ketika belajar suka menggunakan HP? Enggak. Enggak, oke. Ya, nah jadi nanti kita menganalisis terkait ini, ya. Kita mengkritiknya gambar ini tuh mengapa remaja atau siswa SMP atau SMA dibolehkan membawa handphone ke sekolah. Oke, begitu ya terkait gambarnya. Lalu selanjutnya, apa itu teks tanggapan kritis? Nah, ada yang tahu tidak sebelumnya teks tanggapan kritis itu apa? Tidak. Apa? Ya, siapa? Putri? Apa itu teks tanggapan kritis? Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Biasanya terjadi jika ada debat, orang B memberi kritik kepada orang A karena apa yang disampaikannya kurang pas. Bisa disebut juga dengan menganalisa suatu pendapat. Kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman kita saat kita memberikan pendapat. Ya, bagus sekali ya. Putri sudah menjawab apa itu pengertian teks tanggapan kritis karena sudah ditayangkan ya apa pengertiannya. Nah, betul ya. Jadi teks tanggapan kritis itu adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap sesuatu. Nah, hal ini mengenai tentang kesalahan, tetapi kita bisa juga melihat bagaimana teks tanggapan itu berupa pujian ataupun kritikan. Nah, di sini ketika kita menanggapi seseorang atau lawan bicara, tentu tujuannya memiliki alasan yang jelas, tidak semata-mata kita menanggapi sesuatu dengan cara mengkritiknya tidak ada tujuan yang jelas. Nah, tentunya terdapat tujuan yang jelas atau alasan yang jelas. Apa tujuan dan alasannya? Yaitu untuk menemukan solusi, ya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri teks tanggapan kritis tersebut gitu ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri teks tanggapan kritis itu adalah teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Lalu yang kedua mempunyai 3 struktur. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua apa? Evaluasi. Ya, yang pertama evaluasi, yang kedua ya mohon maaf ya, yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga penegasan ulang. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi terdapat 3 struktur, itu ciri khas dari teks tanggapan kritis. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tentang apa? Mengandung kaidah kebahasaan. Ya, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan untuk menanggapi sebuah teks. Lalu terdapat juga fungsi sosialnya. Nah, fungsi sosial di sini maksudnya apa? Ya, sebagai kepedulian kita terhadap lingkungan dan bagaimana kita menghadapi keadaan sosial secara kritis terkait permasalahan yang ada. Begitu ya. Nah, terkait tujuannya itu apa? Yaitu tujuan memilih salah satu pernyataan, ya, memilih salah satu pernyataan karena pada teks tanggapan kritis ini berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Makanya mengapa teks tanggapan kritis ini bisa kita analisa atau kaji karena memiliki alasan dan tujuan. Ya, baik. Lalu selanjutnya terdapat kaidah atau kebahasaan ya, kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaannya yang pertama kalimat kompleks.
karena kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Nah, kemudian terdapat juga konjungsi. Konjungsinya seperti apa? Kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Lalu yang ketiga terdapat kata rujukan. Ya, yang ketiga terdapat kata rujukan. Seperti apa kata rujukannya? Ya, sesuatu yang digunakan untuk memberikan informasi, ya, atau sebuah pernyataan yang tegas. Lalu yang terakhir pemilihan kata. Nah, pemilihan kata di sini adalah kata yang sesuai dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis. Nah, begitu ya terkait kaidah kebiasaan teks tanggapan kritis. Nah, kemudian struktur teks tanggapan kritis. Nah, yang pertama itu tadi sudah disebutkan ya, ada evaluasi. Evaluasi itu merupakan paragraf pertama dalam teks tanggapan kritis yang nantinya bagian evaluasi ini berisi pernyataan, ya, berisi pernyataan umum, ya, tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Kemudian yang kedua, apa? Deskripsi teks. Nah, deskripsi teks ini merupakan bagian kedua, atau lebih jelasnya adalah bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Nah, yang mana bagian dari deskripsi ini dijelaskan secara rinci. Ya, dijelaskan secara rinci apakah mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Begitu. Ini pada bagian deskripsi teks. Kemudian di akhir struktur yang ketiga itu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini kita menegaskan kembali dari bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang ini terhadap yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Jadi kita bisa mengetahui apakah teks tanggapan kritis ini mendukung terhadap topik yang dibicarakan atau menolak terhadap topik yang dibicarakan. Sampai sini paham? Paham. Ya, baik. Coba Ibu tanya. Tadi struktur teks tanggapan kritis ada apa saja? Ada apa saja? Evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Iya, cerdas sekali ya, Afifah. Ya, baik ya. Nah, lebih jelasnya nanti kalian boleh memperhatikan buku teks bahasa Indonesia, ya, buku teks bahasa Indonesia. Yang nanti boleh kalian lebih jelasnya terdapat di halaman 79, ya. Boleh dilihat kembali terkait materi tentang teks tanggapan kritis secara rincinya seperti apa. Dan di situ terdapat banyak sekali evaluasi atau soal-soal yang dapat kalian kerjakan di rumah. Jadi agar kalian memahami bagaimana teks tanggapan kritis itu, ya. Nah, lalu Ibu juga di sini terdapat sebuah modul, ya, sebuah modul. Nah, modul di sini boleh nanti oleh ketua kelas di fotokopi lalu dibagikan ke seluruh siswanya, ya. Jadi modul di sini sudah jelas terkait teks tanggapan kritis beserta contoh-contohnya dan hasil analisisnya. Jadi nanti kalian boleh belajar dari modul ini, ya. Tetapi jangan lupa juga nanti Ibu akan memberikan lembar kerja yang nanti dikerjakan oleh kalian, ya. Dapat dipahami? Siap, bisa. Ya, ini ya untuk modulnya. Ya, baik. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Tidak ya. Oke, atau dicukupkan saja? Dicukupkan ya terkait penjelasan materi tentang teks tanggapan kritis. Ibu yakin kalian sudah memahami terkait materi yang sudah dijelaskan. Jika masih ada yang ditanyakan, boleh nanti bertanya, ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu ada sebuah games, ya, sebuah games. Jadi di sini Ibu menyediakan beberapa gambar, ya, beberapa gambar. Nanti boleh kalian dilihat gambar-gambar ini, ya, macam-macam gambarnya, ya. Ini gambarnya macam-macam. Nah, nanti kalian boleh memilih gambar yang kalian sukai, ya, gambar yang kalian sukai. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian memilih gambar tentang stop narkoba, ya.
Stop Narkoba. Nah, nanti kalian boleh mencari referensi yang ada pada modul yang sudah Ibu berikan terkait contoh teks tanggapan kritis yang berkaitan dengan narkoba. Nah, nanti kalian boleh menentukan strukturnya. Ya, dapat dipahami? Siap, bisa. Ya, Ibu ulang ya. Nanti kalian boleh memilih gambar yang kalian sukai. Ya, memilih gambar yang kalian sukai, lalu nanti dilihat atau mencari referensinya. Boleh melalui internet ataupun buku yang sudah Ibu sediakan, modul yang sudah Ibu sediakan. Nanti dilihat apakah terdapat sebuah teks yang berkaitan dengan gambar tersebut. Ya, nah nanti kalian menentukan strukturnya. Jadi menentukan informasi-informasi pentingnya, lalu tentukan strukturnya. Strukturnya ada 3 tadi, apa saja? Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Gitu, dapat dipahami? Bisa. Ya, boleh ya. Ya, silakan dipilih. Silakan dipilih dulu. Ya, ayo, Nanda boleh memilih. Ya, boleh. Oke, yang lainnya boleh dibagikan saja ya. Oke, sudah ya? Sudah memilih? Sudah memilih? Sudah. Ya. Baik ya. Selanjutnya nanti kalian mencari referensi untuk dianalisis terkait strukturnya, ya sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Nah, lalu di sini terdapat lembar kerja. Ya, lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nanti kalian menuliskan, ya, menuliskan bagaimana hasil kerja kalian. Ya, ini dikerjakan secara individu. Ya, dikerjakan secara individu. Dapat dipahami? Dapat. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini lembar kerja siswanya. Nanti diperbanyak saja. Ya. Sudah? Ya, baik. Sekarang boleh mencari referensinya terlebih dahulu ya. Kalian boleh mencari referensinya terlebih dahulu. Nah, lalu kalian sekarang boleh juga berdiskusi ya ketika mengerjakan lembar kerja tersebut. Tetapi harapannya jangan menyontek ya. Kalau berdiskusi boleh, tetapi menyontek tidak boleh. Ya, baik. Ya baik. Bagaimana? Tugasnya sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Baik. Siapa yang berani untuk maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silahkan Siti Fadilah. Ya, tadi gambarnya apa? Boleh dibawa? Oh iya, tentang apa ini? Memilih SMA atau SMK. Bingung pilih SMA atau SMK. Nah, sekarang Zakia menentukan struktur hasil analisis Siti Fadilah. Ya. Oke, baik. Bagus sekali ya Siti Fadilah, silakan duduk kembali. Coba kita cek ya. Ini sesuai dengan gambar yang dipilihnya, yaitu bingung pilih SMA atau SMK. Nah, sekarang kita lihat. Oh, nah, yang pertama, struktur pertama itu tentang evaluasi. Nah, evaluasi di sini memaparkan tentang apa tadi? Ya, pengertian evaluasi apa? Bagian pertama atau Iya. paragraf pertama. Ya, merupakan paragraf pertama atau penggiring sebuah opini kepada teks itu tersebut gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu deskripsi teks. Nah, di sini mulai menjelaskan bagaimana mendukung atau tidak mendukungnya memilih antara SMA atau SMK. Betul ya yang ditandai oleh Siti Fadilah. Lalu yang ketiga penegasan ulang. Nah,
Bagus ya, penegasan ulangnya sudah tepat, yaitu siswa lulusan SMK dan SMA itu memiliki potensinya masing-masing di bidangnya masing-masing. Tentu tidak ada kekurangan salah satunya, tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, bagus ya, Siti Fadila sudah menjawab lembar kerjanya dengan tepat. Tepuk tangan untuk Siti Fadila. Nah, baik ya, sudah ya, pekerjaannya sudah selesai. Sudah. Ya, alhamdulillah ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk mengulas pembelajaran kita hari ini, Ibu ada kuis ya. Ada kuis terkait materi hari ini. Sekarang boleh kalian membuka handphonenya atau gawainya. Boleh membuka gawainya? Sudah? Sudah. Ya, diaktifkan datanya ya. Datanya diaktifkan. Ya, data selulernya diaktifkan. Lalu nanti Ibu akan mengirimkan ke grup WA link tentang aplikasi untuk memulai kuisnya, ya. Nah, sudah Ibu kirimkan. Sudah dapat ketua kelas? Sudah. Ya, nanti di-share ke teman-temannya ya. Ya. Nah, di sini kalian hanya tinggal mengklik link tersebut, ya. Link tersebut diklik. Lalu setelah itu kalian masukkan kode kuisnya, ya. Masukkan kode kuisnya sudah? Sudah. Nah, baik. Nah, sudah semua? Sudah. Yang lainnya sudah ya, tidak terkendala jaringan ya, karena kita menggunakan wifi kan ya, menggunakan wifi. Jadi jika sudah masuk semua, jumlah siswanya ada 25 ya. Satu orang lagi nih, belum masuk nih, satu orang lagi siapa? Ya, laki-laki nih sepertinya ya. Ayo, segera masuk ya. Oke, sudah 25 ya. Baik, nah sekarang kita mulai gamesnya ya. Nah, jadi games ini berbentuk kuis. Jadi hanya 5 pertanyaan saja. Kalian tinggal menjawab pilihan atau jawaban yang benar. Karena ini adalah pilihan ganda ya soalnya ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai ya kuisnya ya. Wah, ternyata yang pertama itu Putri Nurengga. Oke, tepuk tangan ya, Putri Nurengga ya.
Lalu yang kedua, siapa ini? Oh, Berliana ya. Yang kedua Berliana, tepuk tangan ya. Oke, yang ketiga ini siapa? Oh, Nurrohmah ya. Oke, terima kasih ya. Untuk yang tidak mendapatkan peringkat 1, 2, 3, tidak apa-apa. Yang jelas kalian sudah berusaha, kalian sangat luar biasa sekali bagaimana mereview materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk sehari-hari. Jadi kita sudah terbiasa bagaimana kita menanggapi sebuah teks tanggapan kritis. Jadi simpulan dari Ibu yaitu teks tanggapan kritis ini adalah teks yang memuat tentang kritikan maupun pujian terhadap suatu topik. Nah, tetapi teks tanggapan kritis di sini memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan dan alasan. Tujuan dan alasannya apa? Ya, untuk menemukan solusi yang terbaik. Nah, di sini kita pun harus menggunakan bahasa lisan maupun tulis yang bijak, menggunakan etika, ya. Jangan sampai mengandung unsur-unsur yang menyakiti orang lain atau menghina orang lain, ya. Baik, dapat dipahami? Dapat. Ya, dapat dipahami ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Hati-hati di jalan ya. Salam kepada orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tolong dicek ya, sampahnya di bawah meja atau di bawah bangkunya ya, dibersihkan ya. Iya, Bu. Ya.